Dah rekam ya lah. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, yang terhormat narasumber kita pada pagi ini Mbak Sri Wahyudi, Sarjana Terapan Gizi, dan yang saya hormati tim dari Integrasi Gizi dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah diberikan pada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini sampai kesembuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkenalkan, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit yang kali ini bekerjasama dengan Integrasi Gizi ingin memberikan sedikit informasi dan edukasi kepada Bapak Ibu pada tentang ini. Ada pun topik yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu perencanaan gizi optimal untuk sahabat kanker. Nah, apa saja ya makanan-makanan sehat untuk sahabat kanker kita? Untuk mengetahuinya, banyak informasi dari atas penjelasannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Sri Wahyudi. Pada Mbak Sri Wahyudi, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Sri Wahyudi. Pada pagi hari ini akan memberikan sedikit informasi mengenai asupan gizi untuk pasien kanker. Jadi nanti dengan adanya acara penyuluhan ini, banyaknya ibu-ibu nanti bisa mengetahui makanan yang seperti apa yang bagus dikonsumsi oleh para penderita kanker. Baik, gimana Bapak Ibu? Kabarnya pada pagi hari ini masih ceria? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu, di seluruh dunia kira-kira sekitar 30% kanker itu salah satu penyebab kematian untuk manusia. Dan biasanya penyakit kanker ini terjadi pada usia di atas 45 tahun. Sebelumnya Bapak Ibu udah ada yang tahu apa itu penyakit kanker? Oh belum ya Mbak ya? Baik. Baik. Ini kira-kira nomor apa ya Bapak Ibu ya yang sebelah kiri? Coba diperhatikan lagi yang sebelah kiri itu kira-kira nomor apa? Apa Bapak? Oh benar Ibu, ya benar. Ini adalah gambar payudara pada bagian tubuh wanita. Jadi Bapak Ibu, kanker itu adalah kumpulan sel dalam tubuh yang mampu berkembang biak secara tidak normal. Jadi sel-sel ini merusak jaringan yang nantinya akan mengganggu fungsi dari organ tubuh yang terkena itu sendiri. Baik, kira-kira Ibu tahu penyakit kanker ini banyak menyerang berbagai macam organ yang ada di tubuh kita. Misalnya di bagian paru-paru,
yang cepat saji, terus bisa sering karena mengkonsumsi makanan yang terlalu sering diolah dalam bentukan makanan yang dibakar maupun dipanggang. Kemudian penyakit kanker ini sendiri bisa disebabkan karena genetik. Jadi misalnya dari orang tua tersebut, salah satu orang tua misalnya si ibu menderita penyakit kanker, jadi anaknya berisiko untuk terkena penyakit sesuai dengan yang diderita oleh orang tuanya. Kemudian penyakit kanker ini sendiri bisa disebabkan karena gaya hidup Bapak Ibu. Misalnya lebih sering mengkonsumsi minuman beralkohol atau merokok, bisa juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian karena aktivitas fisik yang kurang, jadi kurangnya berolahraga juga bisa menyebabkan penyakit kanker pada manusia. Selanjutnya, bagaimana tanda dan gejala dari penyakit kanker ini sendiri? Salah satunya kehilangan berat badan. Untuk kehilangan berat badan, Bapak Ibu, maksud dari kehilangan berat badan ini berat badan yang turun Oke, kakak buat deh kontennya. dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam rentang waktu 6 bulan terakhir berat badannya kurang di atas 5 kiloan. Jadi nanti Kak, bisa jadi muter-muternya tuh, Kak. Gini sebagai ya. tanda dan gejala untuk Yang ini penderita nah, di kanker. belakang nah, yang kecil paling kecil. Kemudian Putar dulu, pada putar dia ini. tersebut merupakan kulit, Jangan bisa macam jadi ini. kulit yang lebih gelap atau adanya bercabang Lepas, hilang lama dia, bagian saya putar, kulitnya. nampak kamera. Kemudian ada tumbuh daging yang tidak normal. Jangan, Nah, itu jangan bisa jadi putar ya. dulu. Kemudian Ini dulu. terjadi tanda dan gejala bercak putih. Biasanya ini ditemukan Jangan di putar ini bagian ya. kuku. Nah, jangan. Kemudian bisa Jangan. juga ditemukan di bagian lidah kita ya Ibu ya, ada bercak putih di bagian pinggirnya atau di tengahnya. Lalu adanya benjolan, ini bisa kita temukan di bagian payudara atau di bagian kelamin laki-laki atau bisa juga di bagian dari leher kita. Jadi bisa kita rasakan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian adanya perdarahan, ini biasanya di pada kondisi wanita, misalnya menstruasi yang memanjang dalam jangka waktu yang tertentu dengan jumlah perdarahan yang keluar ini sendiri tidak normal. Lalu adanya gangguan pencernaan, misalnya gangguan BAB udah lama, terus BAB-nya itu berwarna hitam, atau bisa jadi karena adanya gangguan dari saat kita menelan gitu. Kemudian untuk penanganan kanker itu sendiri, kita kalau di rumah sakit bisa dengan tindakan kemoterapi, kemudian bisa dengan pembedahan atau operasi, lalu bisa juga dengan tindakan radiasi atau sinar ya Bapak Ibu ya. Lalu seberapa peran penting intervensi nutrisi itu bagi pasien kanker? Jadi yang pertama Bapak Ibu, nutrisi itu sangat berperan penting bagi tubuh kita karena jika kita hanya mengikuti pengobatan dan mengikuti
nak daun terbang yang ni. sangat Cuma populer. enggak. Daun ini Bagi kakak tidak lagi nganu gini ya. kemudian mengandung Iya, ini rekam baik. Ini nama Ayu ini minta next ini paling enggak. daripada Enggak. Iya, kan. kemudian mengandung 4 kali vitamin A yang lebih banyak daripada wortel. Lalu sayuran tersebut mengandung kalsium 4 kali lebih banyak dari susu segar, lebih segar. Kemudian sayur ini juga bisa mengandung 40 antioksidan, 20 asam amino dan dengan serat yang sangat tinggi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak kalau ini apa? Ini bisa kita sebutkan apalagi Palembang banyak. Apa itu? Oh, daun kelor benar, iya Bu, benar. Ini adalah daun kelor. Jadi daun kelor itu sangat memiliki nilai gizi yang sangat baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan nilai gizi itu, bisa juga kita konsumsi daun kelor. Misalnya kita cukup jadikan sayuran, misalnya kayak ini. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan masuk ke bagian Kemudian bagaimana kalau untuk rekomendasi diet untuk pasien maupun sahabat kanker? Jadi yang pertama kita harus memperhatikan intake asupan zat gizinya sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pasien kondisinya mual muntah, jadi nafsu makannya itu berkurang. Kita bisa mengatasi dengan memberikan makanan dengan porsi yang lebih lunak. Jadi tidak bisa diberikan nasi kayak kita yang biasa di rumah, tapi berilah seperti nasi tim atau bisa jadi bubur. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi si pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita berikan makanan porsi kecil tapi sering. Salah satu keluhan pada pasien kanker ini kan biasanya nafsu makannya turun nih, Bapak Ibu yang tidak normal, apalagi setelah kemo biasanya nafsu makannya jauh. Jadi porsinya kita kurangi aja dari yang biasa, cuma sering, misalnya sekali 3 jam kita bisa berikan. Kalau misalnya bapaknya ada yang makan bubur, diberikan dalam pemeriksaan bubur. Cuma tetap diperhatikan zat gizi yang diberikan sama kondisi dari pasien tersebut. Selanjutnya kita memperhatikan kemampuan pasien dalam menyediakan makanan. Misalnya ini contohnya untuk kebutuhan asupan zat gizi itu kita nggak tergantung dengan bahan makanan yang mahal ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Terus kesempatan kita untuk mengolah makanannya, misalnya kalau untuk pengolahannya lebih kepada untuk makanan yang dibeli apa ditumis kayak gitu. Nah, yang terakhir ini berikan dukungan. Ini salah satu sangat berperan penting bagi para penderita kanker. Jadi untuk para penderita kanker itu harus memiliki motivasi tersendiri bahwa yakin kita akan sembuh. Ikhlas, sabar. Selain itu juga, selain si pasien yang harus memberi dukungan itu, kita sebagai keluarga juga harus memotivasi dari keluarga kita itu. Misalnya sebagai anak, ibu kita lagi didiagnosa penyakit kanker stadium berapa, jadi kita bisa memberikan dukungan berupa motivasi, menemaninya untuk berobat, kemo dan sebagainya. Jadi ada beberapa keluhan yang biasa dialami oleh para penderita kanker, misalnya anoreksia. Anoreksia ini Bapak Ibu tidak nafsu makan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan makanan yang akan diberikan kepada pasien itu sendiri. Misalnya ibu kurang suka makanan bubur, cuma dia mau muntah. Kita bisa modif dengan memberikan nasi tim dan frekuensinya itu porsinya kecil tapi sering. Dan prinsipnya kita sebelum makan hindari memberikan minum sebelum makan karena nanti itu akan bisa menyebabkan penyakit
Berarti kalau untuk hari sama umumnya berarti kelas 1 ya? Terima kasih dokter. Saya tertarik tadi mendengar masalah kalian dan saya lihat orang penyakit kalau saya mengalami pengalaman, dia sesudah dia kata dokter tidak ada penyakitnya, hanya perlu perubahan mata. Saya berobat. Tiba-tiba saya bawa ke Jakarta hasil dari analisa dokter Adikasi. Dia bilang inilah kebanyakan makan fluoxetine. Kalau sore makan fluoxetine untuk flu. Jadi saya tertarik mendengar kisah di kakek karena sudah saya rasakan. Begitu pakai di mana, dia sudah langsung stadium 4. Sudah stadium 4. Tapi dia tetap saja. Cuma kalau sore jam 5 terasa begitu aja, tidak ada batuk mengeluarkan dahak, tidak. Jadi saya kepikiran tadi untuk hari-hari yang akan datang, aku nak bertanya ya, bagaimana menganalisa secara awam bahwa dia sudah ada kanker. Karena kanker itu walaupun itu stadium 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan tadi saya langsung 4. Diprediksi 3 bulan umurnya. Tapi saya berpikir umur itu Tuhan yang tahu. Semua orang telah berusaha, tapi kata Tuhan hari ini engkau bersamaku. Tidak mungkin kan? Tapi kita tetap berusaha. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menganalisa secara awal rumah maupun tetangga bahwa dia sudah kena kanker. Tentu kalau dari awal saya rasa bisa kita kejar. Saya lakukan yang itu pertanyaan saya. Terima kasih. Akhirnya saya pendapat saya yang Baik, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Bagaimana cara mengetahui berarti dari awal kalau si pasien tersebut dia terkena kanker atau tidak, karena sebelumnya tidak ada gejala gitu ya, tahu-tahunya setelah diperiksa langsung terlibat gitu. Jadi balik lagi Bu ke tanda dan gejala ini. Berarti ada perubahan nggak? Sebelumnya berarti suaranya parah berapa lama? Sesaknya ada sesak nggak? dari bulan Agustus sampai bulan 10 Oh, dari 2 bulan berarti mengalami perubahan. yang kelihatan dia ada saja baru kedua jadi lagi Oh iya, berarti udah ada tanda dan gejala yang bisa kita lihat dengan mata itu gitu ya Bu ya? Nah, biasanya oh tidak biasanya, berarti penurunan berat badan itu tidak diharapkan ya itu ya? Oh iya. Halo. Iya, jadi kalau kita udah mengalami beberapa dari tanda dan gejala ini langsung aja Bu, langsung bawa ke rumah sakit atau bawa berobat ke dokter untuk selanjutnya. Kan ini kondisinya si Bapak udah terjadi penurunan berat badan, tapi baru ketahuan 2 bulan setelah itu. Itu penurunan berat badannya kira-kira dalam berapa lama kan? kami tidak bisa banyak badan bisa kita lihat kan dalam kita kok
Cepat kita tangkap. Batas itu, ambatannya kan ada terjadi 2 bulan. 2 bulan dari belakang. Oktober saya. Berdarah nggak betul? Enggak, cuma ada satu doang berarti. Berdarah? Tidak bersih Mbak, tidak bersih. Cuma diturutin ya, setiap harinya ada 2 hari itu. Bersih. Cuma saya dari jauh. Saya teliti kan, kenapa bersih terus? Tapi dokter bilang itu bersih karena ada tempat kalau sore-sore. Saya Ya, kalau menurut saya itu bersih-bersih dan baik itu bisa hanya dari posisi. Jadi kan kalau misalnya kita tinggal di suatu wilayah, itu kan nggak kelihatan dalam jangka pendek efek dari si polusi tersebut. Bisa jadi itu udah dalam jangka waktu yang lama, cuma keluhannya baru terasa 2 bulan terakhir. Jadi nunggu di situ baru kelihatan keluhannya. Tapi untungnya ibu langsung bawa bapak program dia langsung kelihatan. karena dia masih panas, saya tidak mau. Maaf kalau bapaknya bapak sebelumnya merokok bapak sebelumnya. Oh, sudah 8 tahun tidak merokok. Saya bisa suami merokok. Bisa jadi karena efek dari polusi, tapi dalam jangka waktu panjang. Jadi udah harus tahuan di 2 bulan terakhir keluhannya. Cuma sekarang bapak kondisinya gimana dulu? Cuma udah sempat. Berarti udah sempat juga mengalami ya, Saya berusaha. tahapan pengobatan. Dari kondisi tadi itu ya, cuma kalau udah terasa keluhannya dan teriak ini langsung aja bawa ke puskesmas terdekat. Saya baru zaman tidak sekali. Kalau kita Sebagai pendamping ya. Kira-kira ada apa pengen? Oh, ya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan masalah kanker cervix. Oke, untuk seberapa yang dominan kanker cervix ini menyerang pada apakah orang yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga? Rata-rata banyak perempuan. Umur berapa? Ya, dominan yang ini kanker cervix. Itu aja. Terima kasih. Kenapa?